Ketika mereka pertama kali menjadi alam abadi, Yuan Shitianzun dan Nuwa sudah menemukan beberapa petunjuk. Selain lingkaran luar dan lingkaran dalam gulungan gambar abadi, harus ada garis keturunan yang lebih kuat. Tapi garis keturunan seperti apa yang berada di atas garis keturunan lingkaran dalam, mereka tidak memiliki cara untuk mengetahuinya, lagi pula, itu adalah pemahaman yang belum pernah diinjak oleh siapapun. Setelah terjebak di Pulau Yejian dan menjadi festival hantu besar, melalui komunikasi dengan para Master Monkey, kabut yang terperangkap di depan mata mereka telah banyak menghilang. Mereka tahu bahwa darah di lingkaran dalam disebut tingkat akar darah, dan darah tingkat akar disebut darah akar. Ada juga tingkat darah asli, yaitu 4 darah fusi utama. Selain 4 garis keturunan yang menyatu, orang-orang kuat di dunia utama juga menyatu dengan banyak garis keturunan khusus. Raja Roh Kera telah memadukan sebanyak 13 jenis, dan dia adalah yang terbaik di antara mereka. Sekarang Raja Roh Kera dapat melebur, dia, Yuan Shitianzun, juga memiliki kemungkinan untuk bergabung. Ini memberi Yuan Shitianzun arah untuk mencoba, dan juga memungkinkan orang-orang memiliki tempat tinggal di Gunung Hantu. Tapi Yuan Shitianzun juga tahu di dalam hatinya bahwa terlepas dari kesulitan menggabungkan darah, kemungkinan membangkitkan Raja Roh Kera melalui penggabungan darah sangat kecil. Ada banyak jenis garis keturunan pada gulungan gambar abadi, belum lagi informasi yang diberikan oleh para Master Monkey, ada lebih banyak jenis garis keturunan di dunia utama. Melalui susunan dan kombinasi dari begitu banyak garis keturunan, 13 jenis garis keturunan yang dikenal oleh Monkey Spirit King, ini lebih sulit daripada mendaki ke langit. Yang lebih mengerikan adalah Yuan Shitianzun hanya memiliki 39 jenis darah di tangannya, dan sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi, tidak mungkin dia memadukan sesuatu yang memenuhi persyaratan Raja Roh Monkey melalui darah yang terbatas. Hanya saja ketika Yuan Shitianzun berhasil menyatukan darahnya untuk pertama kalinya, dia sedikit menyentuh Raja Roh Kera yang sedang tidur, jadi para Master Monkey rela membiarkan Yuan Shitianzun mencobanya, dan mereka masih menyimpan secercah harapan. Tapi setelah Yuan Shitianzun menyatukan jiwa dan raganya, dia mempelajari kebenaran. Garis keturunan tingkat asal, ada 4 kuadran dan 373 jenis kemampuan. Ketika memori Kisol ditafsirkan sampai titik ini, Yuan Shitianzun merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan yang mendalam. Benar saja, yang dia lakukan adalah mengangkat gunung besar dengan sebuah tiang. Perilaku idiot berbicara dalam tidurnya. Ketika dia tertekan, dia hampir membaca memori jiwanya. Kemudian saya tercengang. Objek suci dari 4 gerbang roh, harta karun para dewa abadi, disatukan oleh Luo Zeng. Menyatu. Ketika Yuan Shitianzun melihat Luo Zeng untuk pertama kalinya, hatinya sangat bersemangat, dia merasakan perpaduan dari darah nafas, mungkinkah anak manusia ini mendapatkan darah aslinya? Itu adalah eksistensi yang lebih kuat dari darah akar. Tentu saja dia tidak dapat membayangkan bahwa kebenaran benar-benar di luar imajinasi paling berani Yuan Shitianzun. Bagaimana orang ini melakukannya? Apakah ada hal yang luar biasa di dunia ini? Secara alami, jawaban ini tidak dapat ditemukan dalam ingatan Kisol. Luo Zeng sendiri tidak jelas, dan semangat Yuan Shitianzun juga tidak bisa dijelaskan. Para pahlawan umat manusia berdiri di tempat, menatap Luo Zeng dengan mata yang luar biasa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kejutan yang dibawa oleh ingatan akan jiwa mereka sendiri terlalu besar. Butuh berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun untuk mencernanya. Keheningan berlangsung lama, Ciyu memimpin untuk memecahkan kebuntuan, kamu adalah cucuku. Secara teori, Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum. Klon Ciyu sebenarnya adalah individu yang mandiri. Dalam 77 putaran era kacau, Ciyu tidak memiliki seorang putri bernama Li Luosui. Sebenarnya, Luo Zeng adalah cucu pengganti Ciyu sendiri. Hei Ciyu tertawa aneh. Di antara 39 pahlawan, kursi Ciyu tidak dianggap tinggi, dan bisa menjadi festival hantu besar juga karena keberuntungan. Sekarang Ciyu tiba-tiba merasa berbalik dan merasa gembira. Garis keturunan Ciyu saya adalah yang paling mutakhir, melengkapi keajaiban yang luar biasa. Darahmu tidak dapat dikontrol. Ketika Fuxi sendiri hanya ingin bertanya kepada Luo Zeng bahwa dia tidak dapat mengontrol asal-usul darah, Yuan Shitianzun mengangkat tangannya dan memberi isyarat ringan. Itu adalah gerakan diam. Gunung hantu itu milik para Master Monkey, jadi tidak dijamin mereka akan menguping pembicaraan umat manusia. Asal-usul darah dewa adalah objek suci dari Sekte Empat Roh, hal ini terlalu penting untuk diungkapkan. Bagaimanapun, semua orang mengetahui ingatan yang sama melalui semangat mereka sendiri. Situasinya masih sangat serius sekarang,
dan peradaban Yuanling telah mengikuti para Master Monkey untuk mencoba membangunkan Master Hantu itu, kata Nuwa dengan cemberut. Di akhir ingatan, mereka juga melihat pemandangan di altar hantu. Kita harus menghentikan peradaban Yuanling. Dengan Luo Zeng, kita pasti akan membangunkan Master Hantu, selama kita memberi Yuanshi Tianzun lebih banyak waktu, kata Zurong. Luo Zeng memiliki darah asal. Garis keturunan apapun dapat diturunkan darinya. Banyak pahlawan umat manusia mengangguk serempak, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Zurong masuk akal. Aku tidak yakin, setidaknya tidak dalam waktu singkat, Yuanshi Tianzun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bahkan Luo Zeng tidak dapat mengontrol asal-usul darah, dan itu tidak berfungsi ketika gagal, tidak lama untuk mengetahui alasannya. Selain itu, Master Monkey tidak peduli siapa yang membangunkan Master Hantu, kata Nuwa sendiri. Sekarang peradaban Yuanling telah mengumpulkan 13 rantai gigi sejati, itu cukup untuk membangunkan para Master Hantu, ras manusia tidak berharga di mata para Master Monkey, dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menghentikannya. Maka kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Fuxi melambaikan tangannya. Pakai peradaban Yuanling untuk gagal, kata Fuxi sendiri. Semua orang diam lagi, dan ada keengganan yang mendalam tersembunyi di mata yang cerah. Tuhan mendorong Luo Zeng sampai ke Pulau Yejian, yang merupakan hadiah terbaik yang diberikan kepada umat manusia, tetapi peradaban Yuanling mengejar mereka seperti hantu, dan membuat bayangan besar di hati mereka. Sekarang mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada kegagalan peradaban Yuanling, dan mereka tentu saja sangat menyesal. Dagu mendorong pintu besar itu dan membawa Muling masuk. Saat Muling memasuki gerbang raksasa, pupil di bola mata tiba-tiba menyusut. Di belakang gerbang raksasa, sebuah singgasana besar dibangun, dan di atas singgasana itu terdapat keberadaan seperti gunung raksasa. Ini adalah Raja Roh Monkey Yin Chun, salah satu master sekte terkuat dari Sekte Empat Roh. Pengkhianat didefinisikan oleh tingkat permusuhan, kebencian, dan tidak mungkin untuk mendefinisikannya pada tingkat Master Monkey. Raja Roh Monkey bahkan lebih tidak dapat dijelaskan. Monkey Spirit King jelas merupakan tubuh yang berbahaya, tetapi menilai dari penampilannya, ia tidak memiliki terlalu banyak fitur berbahaya, malah terlihat seperti tubuh fisik yang kuat dan tak tertandingi. Itu duduk di singgasana besar seolah tertidur, dengan kepala besar dan mengerikan menoleh ke samping dengan mata tertutup rapat. Sulit bagi Muling untuk membayangkan cahaya seperti apa yang akan dilepaskan dari matanya dan paksaan mengerikan seperti apa yang akan dilepaskan saat Raja Kera dibangunkan. Dagu mengulurkan tangannya dan merentangkannya dengan lembut. 4 gigi serigala muncul di telapak tangannya. Awalnya ada 3 di Gunung Hantu, ditambah yang diserahkan Muling ke Kingpi Daguiji, ada 4. Ketika keempat taring ditampilkan, Yin Chun di singgasana membuat gerakan kecil, yang merupakan tanda kebangkitan. Gerakan berbahaya ini tidak jarang. Sekalipun itu adalah tingkat kebencian yang berbahaya, tingkat kebencian yang berbahaya akan memiliki gerakan aneh pada waktu-waktu tertentu, yang sulit dikendalikan. Dagu datang ke sini beberapa kali dengan 3 paku, mencoba membangunkan Raja Roh Monkey, tetapi setiap kali sia-sia, dan Dagu kemudian menyerah. Sekarang Dagu memandang Muling dengan penuh semangat, berharap itu akan mencabut 9 taring yang tersisa. Keempat taring perlahan berputar di depan Muling, tapi Muling tidak menyerahkan taring yang tersisa untuk waktu yang lama. Setelah menunggu beberapa saat, Dagu menjadi cemas dan mendesak, di mana 9 taring yang tersisa. Aku belum bisa menyerahkannya, jawab Muling. Kenapa? Suara Dagu menjadi dingin. Kesabaran Dagu sangat terbatas. Bagi para Master Monkey, makhluk yang mencari bantuan dari dunia yang kacau itu memalukan. Tuan Suangki menjelaskannya, Muling menjawab, Tuan Suangki berkata bahwa Raja Kera Besar harus mundur dari sini sebelum bersedia menyerahkan gigi serigala yang tersisa. Tuan Suangki yang terkuat di Sekte Roh Ular, salah satu Master Ular. Ia memiliki status yang mirip dengan Dagu di gerbang Roh Ular. Tentu saja Dagu tahu siapa yang dibicarakan oleh Tuan Suangki Muling. Ular patah itu bilang begitu. Tanya Dagu dengan kening berkerut. Aku hanya melakukan sesuatu untuk orang lain, jadi tentu saja aku tidak akan menipu Raja Kera Besar. Kuncinya adalah 9 taring yang tersisa harus dicabut oleh Tuan Suangki sendiri, jawab Muling. Dagu menatap Muling, apakah kamu memiliki koordinatnya? Iya, biar keluar, aku ingin melihatnya. Kata Dagu belak-belakan. Tuan Suangki tidak ingin melihatmu, dan ingin membangunkan Raja Roh Kera, yang merupakan salah satu syarat yang diperlukan, kata Muling. Muling sangat lemah sebelumnya, tetapi sekarang ketika menghadapi Raja Kera Besar sendirian, nadanya menjadi sangat keras, dan tidak ada ruang untuk mundur. Sekarang melempar Lord Suangki,
yang berarti tidak akan mundur bahkan satu langkah pun. Ada pandangan pertimbangan di mata Dagu. Bahkan Monkey Spirit King yang belum bangun bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh makhluk biasa. Jika orang-orang ini berani memainkan trik apapun, mereka mencari kematian. Selama 13 paku dikorbankan, Master Hantu dapat dihidupkan kembali, dan tidak ada lagi yang penting. Oke, aku akan keluar, kata Dagu, berbalik dan pergi, menutup pintu besar ketika dia pergi. Bang! Setelah pintu ditutup, ruang besar itu menjadi sunyi. Raja Roh Monkey tidak marah dan shock, dan aura tak terlihat membuat tempat ini semakin menyedihkan. Muling menatap Raja Roh Kera di atas, dan bahasa Sanskerta emas yang aneh muncul di murid-muridnya. Bahasa Sanskerta emas terus berputar dan menjadi semakin terang, dan akhirnya berubah menjadi bola emas. Dan ketika bola emas berhenti berputar, itu berubah menjadi 3 bintang silang, dan ketiga bintang silang ini ditempatkan bersama, dan sudut terpanjang dari setiap bintang silang menunjuk ke suatu arah, dan arah ini adalah koordinat yang aneh. Pergeseran apapun memiliki koordinat independennya sendiri, tetapi sebagian besar pergeseran tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan dibangkitkan di suatu tempat, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan koordinat tersebut. Hanya eselon atas dari Sekte Empat Roh yang tahu bagaimana memisahkan koordinat. Mereka bahkan menghancurkan koordinat yang merupakan satu-satunya cara yang benar untuk membunuh secara permanen. Mendesis. Seekor ular putih kecil perlahan muncul dari koordinat. Itu adalah Guru Suangki, Raja Ular. Ketika kepala Suangki baru saja terbentuk, sepasang mata ularnya menatap tajam ke arah Raja Roh Monkey raksasa, matanya penuh keserakahan. Raja Roh Monkey, Yinzen. Desis, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Muling, puji Suangki. Tuan Suangki terlalu berlebihan untuk hadiahnya, kata Muling tidak sedih atau senang. His, kamu tahu, ini adalah senjata paling ampuh, tidak ada yang bisa mengunggulinya di dunia ini, kata Suangki. Bagaimana mungkin Monkey Spirit King, sebagai salah satu master dari Sekte Empat Roh, berada dalam belas kasihannya? Muling bertanya. Ia tahu bahwa begitu Raja Roh Kera berdiri di sisi gerbang Roh Ular, perang berkepanjangan di Yukingtian akan berakhir. Tapi bagaimana bisa keberadaan yang begitu kuat mematuhi perintah dari Sekte Roh Ular? Tentu saja Raja Roh Monkey yang sadar tidak akan, desis, tapi Raja Roh Monkey yang tidak sadar akan melakukannya, jawab Suangki. Kamu tidak berniat membangunkan Monkey Spirit King. Muling sedikit terkejut. Tentu saja tidak mungkin untuk membangunkannya. Jika Raja Roh Kera terbangun, dia tentu akan memahami kekacauan dan konspirasi di masa lalu, dan dia akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskan gerbang Roh Ular. Membangkitkan Raja Roh Kera sama saja dengan menyiapkan musuh yang menakutkan untuk gerbang Roh Ular. Muling berhenti berbicara, karena Tuan Suangki berkata demikian, dia pasti yakin. Suangki memanjat Muling, dan tubuh ular panjang mengelilingi Muling. Bas bas bas. Karakter Sanskerta di tubuh ular Suangki yang santai menyala satu persatu, dan 9 murid kecil lainnya muncul di murid Muling, dan murid kecil itu dengan cepat terbelah, mengungkapkan ataring halus. Mengaum, rumbel gemuruh. Raja Roh Kera di singgasana besar membuat gerakan lain, dan kali ini gerakannya sangat besar. Rasanya hal yang paling akrab dengannya, 13 rantai gigi sejati. Meskipun aura darah yang terkandung di setiap gigi serigala sangat lemah, bagaimanapun, aura ini adalah hal yang paling dikenalnya, dan disitulah semua obsesinya berada. Kepala yang awalnya dimiringkan di singgasana perlahan berputar, dan sepasang mata besar perlahan terbuka. Mata Raja Kera terpaku pada 13 taring, dan dia tidak bergerak lagi, matanya penuh kebingungan. Tapi Master Monkey di luar gerbang semuanya bersemangat. Raja kami akan bangun. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menunggu hari ini terlalu lama. Jika ada air mata, mereka pasti sudah menangis. Di dalam gerbang, ular Suangki menyemburkan huruf ular. 3 gumpalan racun ditembakkan seperti panah tajam. 3 gumpalan racun memiliki warna berbeda, 1 merah, 1 hitam, dan 1 hijau. Mereka sangat kental, dan mengeras segera setelah dimuntahkan, berubah menjadi 3 tali tipis. Ketiga tali itu terjerat satu sama lain, dan setelah berubah menjadi tali 3 warna, mereka dengan tepat mengebor melalui lubang kecil di belakang gigi serigala, membentuk rantai 13 gigi absolut yang lengkap. Ular Suangki memegang 13 rantai gigi sejati di mulutnya dan merangkak menuju Raja Roh Monkey. Di waktu normal, setiap eksistensi yang berani mendekati Raja Roh Kera akan diinjak-injak sampai mati oleh Raja Roh Kera. Bahkan jika Raja Roh Kera belum bangun, tidak ada yang bisa menghindari tendangannya,
dan tentu saja, tidak ada yang berani mendekatinya. Tetapi ketika ular Suangki mendekati Raja Roh Kera masih penuh kebingungan. Ular Suangki memiliki rantai 13 gigi sejati yang familiar di mulutnya, jadi secara alami tidak akan menyerangnya. Swoosh! Ular Suangki berenang di sekitar Monkey Spirit King dengan sangat gesit. Setelah beberapa saat, itu menyelinap ke bahu Monkey Spirit King, dan itu melemparkan 13 rantai gigi mutlak tinggi. Rantai 13 gigi sejati yang terlempar ke udara naik tertiup angin dan berubah menjadi kalung besar, yang digantung di leher Raja Roh Kera. Saat rantai gigi 13 Juezen digantung di lehernya, Raja Roh Monkey yang gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Dan mata yang awalnya bingung berangsur-angsur menjadi murni, seolah dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak terbatas. Wosh! Ular bifit yang awalnya ada di bahu Monkey Spirit King dengan cepat meluncur ke bawah. Tuan Suangki, Raja Roh Monkey telah bangun sekarang. Mu Ling bertanya dengan cepat. Jika tidak ada pengingat, siapapun yang datang ke sini dan melihat Raja Roh Kera akan berpikir bahwa dia sekarang dalam keadaan terbangun. Bagaimana bisa begitu cepat? Ular bifit itu tersenyum. Kemudian seluruh tubuh ularnya mulai berputar terus-menerus. Karakter Sanskerta yang digambar pada ular berkedip satu persatu pada awalnya. Saat ular bifit memutar tubuhnya, tali 3 warna yang melewati 13 taring mulai berputar. Setelah satu helai tali 3 warna dibelah, tali itu melewati bagian belakang kepala Raja Roh Monkey. Jika sesuatu yang lain masuk ke tubuh Raja Roh Kera, itu pasti akan menyebabkannya melawan. Tetapi rantai gigi 13 Juezen adalah yang paling diandalkannya dalam hidupnya, dan itu tidak merespons ketika tali 3 warna masuk. Setelah tali 3 warna masuk ke bagian belakang kepala, tali itu mulai bercabang terus-menerus. 1 dibagi menjadi 3, 3 dibagi menjadi 9, 9 dibagi menjadi 81. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tali 3 warna menembus kepala Monkey Spirit King. Raja Roh Monkey. Raja Roh Kera yang sedang duduk tegak tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghentakkan kaki kirinya di tempat. Boom! Seluruh aula juga bergetar, yang juga mengejutkan Mu Ling. Jangan panik, itu adalah reaksi ketika 3 keluhan meresap ke dalam pikiran Raja Roh Monkey. Ular bifit menjelaskan, perlahan 3 racun pendendam akan mengambil alih tangan, kaki, dan tubuhnya bifit Snake. Mengatakan itu, Monkey Spirit King menghentakkan kaki kanannya lagi. Boom! Aula bergetar lagi. Tepat setelah Monkey Spirit King menghentakkan kakinya, dia tiba-tiba berdiri dan maju selangkah. Mu Ling dan ular Suangki kebetulan berada dalam jangkauan terinjak-injak Raja Roh Monkey. Kembali, ular bifit melihat ke kaki besar yang melangkah, dan ekspresinya sedikit berubah. Itu dan Mu Ling mundur dengan cepat, menghindari tendangan. Boom! Boom! Setelah mengambil langkah ini, Raja Roh Monkey berhenti lagi. Setelah menyaksikan reaksi Raja Roh Monkey, Mu Ling mungkin menebak prinsip dari 3 keluhan tersebut. 3 keluhan ini dapat langsung mengambil kendali dari tubuh pengkhianat Raja Kera. Tapi jika Monkey Spirit King dibangunkan, mungkin sangat mudah untuk mendapatkan kembali kendali dengan kekuatannya. Meskipun seharusnya tidak mempertanyakan Guru Suangki, ia tetap menanyakan apa yang ada di dalam hatinya. Ular bifit mendesis dan berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak mungkin mengambil kendali Raja Roh Kera dengan mengandalkan 3 keluhan. Dalam prosesnya, semua ingatannya harus dihapuskan. Itu dilakukan. Mu Ling bertanya, itu tidak bisa dilakukan di lain waktu, tapi itu bisa dilakukan selama proses kebangkitan. Ular bifit memandang Mu Ling setelah menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kita semua siap untuk ini. Master Ular telah mempersiapkan rencana hari ini sejak lama. Mereka semua memiliki pertimbangan yang dapat dipikirkan oleh mata. Raja Roh Monkey masih dalam ketidaktahuan saat ini. Itu tidur untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah mimpi yang besar dan tak terbatas. Mimpi ini adalah belenggu yang tak tertahankan, bahkan sebagai Raja Roh Monkey, dia tidak dapat melepaskan diri darinya. Tetapi sangat jelas bahwa itu mati di dunia yang kacau. Pada saat ini, ia pasti memiliki sesuatu untuk membangunkan dirinya sendiri, dan itu adalah 13 rantai gigi absolut yang menyertainya selama bertahun-tahun. Raja Roh Monkey lah yang dapat memimpin Roh Monkey ke salah satu dari 4 gerbang roh, dan 13 kekuatan magis besar sangat diperlukan. Ambil kembali kekuatan supernaturalku. Kembalikan padaku. Monkey dan cucu saya harus ditemukan untuk saya. 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, puluhan juta tahun, miliaran tahun. Panggilan seperti itu dikeluarkan hari demi hari. Selama makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil dari diri sendiri dapat mendengar seruannya.
Panggilannya dapat menembus mimpi ini dan langsung tercermin dalam pikiran setiap orang. Raja Roh Monkey sangat efektif ketika dia pertama kali menelepon, dan setelah beberapa zaman kacau, dia melihat taring serigala pertama di tepi mimpi. Ini membuat Raja Roh Monkey sangat senang, dan cucu monkey-nya mulai bertindak. Setelah sekitar 20 zaman kacau, taring serigala kedua muncul. Lebih dari 50 zaman kacau telah berlalu, dan taring serigala ketiga muncul. Kecepatan ini tidak cepat, tapi masih ada harapan. Menurut kecepatan pengumpulan paku ini, semua paku dapat dikumpulkan dalam waktu sekitar 300 zaman kacau. Maka dia akan bisa meninggalkan mimpi orang pembawa sial ini. Tapi ternyata sangat mengecewakan. Setelah taring ketiga muncul, taring keempat tidak muncul untuk waktu yang lama. Ini adalah fenomena yang sangat buruk. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Monkey dan cucunya? Mengapa mereka tidak membantuku menemukan taring yang tersisa? Itu berulang kali menyampaikan obsesinya ke dunia luar, meminta mereka untuk menemukan taring, tetapi tidak ada taring yang muncul sejak saat itu. Setelah sekian lama, Raja Roh Monkey melihat kekuatan garis keturunan yang unik, yaitu aura garis keturunan Ronghe, dan aura ini juga bisa menembus mimpi dan membiarkan dirinya menyadarinya. Hasil ini tidak membuat Monkey Spirit King heboh, malah semakin kecewa. Artinya, cucu Monkey tidak dapat menemukan taring yang tersisa dan mencari pilihan lain. Tapi rencana ini pasti akan gagal. 13 jenis garis keturunan yang menyatu terbentuk dari kemampuan ratusan darah ilahi asal. Tidak mudah untuk mendapatkan garis keturunan fusi yang stabil, bahkan Raja Roh Kera sendiri kesulitan mengulangi 13 garis keturunan fusi. Terlebih lagi, Monkey dan cucu semuanya tinggal di dunia yang kacau, dan saya khawatir mereka bahkan tidak bisa pergi ke dunia utama. Itu hanya menunggu dan menunggu satu era kacau demi satu. Kecuali aura darah yang menyatu sesekali, tidak ada Spike Fang yang pernah muncul lagi. Tapi setelah ribuan zaman kacau, Raja Roh Kera tiba-tiba melihat gigi serigala keempat. Yang keempat yang ditunggu lebih dari 1000 zaman kacau. Ini sangat menarik. Jika mimpi adalah penjara, maka diperlukan 13 kunci untuk membuka penjara ini. Api harapan dari Monkey Spirit King berkobar dengan ganas. Tidak apa-apa menunggu seperti ini, selama jumlah paku bisa bertambah, selalu ada harapan. Tapi setelah beberapa saat, Monkey Spirit King melihat 9 paku yang tersisa. 13 paku. Mereka membentuk cincin yang mengambang di ujung mimpi. Aku, Yin Zhen, Raja Roh Monkey akan segera terbangun. Raja Roh Monkey mengeluarkan raungan besar, yang ditransmisikan jauh dan jauh di dunia mimpi. Menurut spekulasi Monkey Spirit King, paku kabur yang mengambang di tepi mimpi ini seharusnya menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Spike akan langsung menembus mimpi dan menyelamatkannya. Tapi segera Raja Roh Kera menyadari ada yang tidak beres, dan tali 3 warna yang terhubung ke taring serigala memancarkan aura aneh. Yang paling penting adalah paku tidak hanya menjadi jelas, tetapi juga masih buram. Sebuah firasat buruk muncul di hati Monkey Spirit King. Raja Roh Kera tidak mengetahui keadaannya sendiri dan tubuh anehnya. Sekte Empat Roh menemukan sejak awal bahwa mereka memiliki tubuh khusus yang berbahaya, dan telah melakukan banyak penelitian terhadap mereka. Dunia utama dan dunia sekunder memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Makhluk yang lahir dari dunia utama terlihat persis sama dengan yang ada di dunia bawah, baik itu bentuk, berat, jiwa, atau tubuh bagian dalam. Tapi itu hanya penampakannya. Nyatanya, makhluk di dunia utama lebih banyak daripada di dunia subdunia. Sangat menarik bahwa bagian tambahan ini tidak akan terungkap di dunia utama. Mereka membunuh seekor kucing di dunia utama, dan kucing itu mati, darah mengalir bersih, mayat membusuk, dan akhirnya abu kembali menjadi abu. Tetapi jika Anda membawa kucing ke dunia kedua dan membunuhnya, darah akan tetap mengalir bersih, jenazah juga akan membusuk, dan pada akhirnya akan menjadi abu, debu menjadi debu. Tetapi bagian ekstra akan muncul, dan itu adalah pengkhianatan. Tubuh pengkhianat adalah perlindungan khusus bagi makhluk dunia utama, sulit untuk dibunuh, dan bahkan jika mati, ia akan dibangkitkan pada koordinatnya. Koordinat umumnya adalah tempat Shift mati selama masa hidupnya, dan koordinat tersebut tidak dapat dipindahkan. Ini semua yang diketahui Monkey Spirit King tentang tubuh pengkhianat. Satu-satunya kelemahan dari tubuh aneh adalah masalah kebangkitan. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat tanggung jawabnya, dan semakin kuat pula obsesi yang dibutuhkan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Secara alami sangat sulit untuk memuaskan obsesi dengan keberadaan seperti Raja Roh Kera, dan tidak sedikit sulit untuk membangkitkannya. Raja Roh Kera terluka parah sebelum kematiannya. 13 rantai gigi mutlak terlepas dan terbang menjauh,
dan sangat sulit untuk mengumpulkannya satu persatu. Paku-paku ini muncul pada hari yang sama hari ini, dan Raja Roh Mongki merasa ada yang tidak beres di hatinya. Saat ia melihat 3 tali berwarna cerah, firasatnya terkonfirmasi. Punya masalah. Orang-orang di luar itu bukan cucu Mongki saya sendiri. Mereka ingin melawan diri mereka sendiri. Meskipun Raja Roh Mongki tahu bahwa situasi saat ini kritis, ia kesulitan memahami maksud pihak lain. Mimpi sangat aman. Itu dapat mencegah semua hal yang tidak terobsesi, dan pada saat yang sama mencegah bahaya. Tapi bagaimana dengan tali 3 warna dari 13 rantai gigi sejati? Tepat ketika Raja Roh Mongki khawatir, tali 3 warna terbelah menjadi 3 dan berubah menjadi 3 ular, 1 merah, 1 hitam, dan 1 hijau, dan mereka sampai ke ujung dunia mimpi. Itu ular. Nih, aku sangat sedih, aku ingin membunuh mereka semua. Raja Roh Mongki penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kebenciannya berangsur-angsur menghilang setelah ribuan zaman kacau. Namun setelah melihat ketiga ular itu, beberapa kenangan buruk di hatinya kembali muncul. Ketiga ular itu sedang menguji ujung mimpi. The Edge of Dreams adalah garis pertahanan yang sangat spesial untuk Sif. Menurut ingatan Raja Roh Kera, Sekte Empat Roh asli tidak dapat menembus garis pertahanan ini. Tapi hantu itu tahu apa yang terjadi pada ribuan zaman yang kacau, mungkinkah mereka telah mengembangkan cara untuk memecahkan mimpi itu? Raja Roh Mongki memiliki kekhawatiran ini barusan, dan itu segera terpenuhi. Ketiga ular itu menyelidiki sebentar, tetapi mereka masuk ke dalam mimpi tanpa halangan apapun. Melarikan diri. Raja Roh Mongki merasa tidak enak. Pikirannya hanya satu. Jauhi ular 3 warna kecil ini sejauh mungkin. Orang jahat ini tidak sepenuhnya yakin, tidak mungkin bergerak. Dunia mimpi sepertinya tidak terbatas, namun nyatanya masih memiliki batasan yang pasti. Raja Roh Mongki terus mundur, sementara 3 ular kecil terus menjulurkan tubuh mereka, mengejar Raja Roh Mongki dengan kecepatan luar biasa. Anda harus tahu bahwa mimpi sebenarnya adalah rumah Raja Roh Kera, dan kecepatannya bisa secepat yang Anda inginkan. 3 ular kecil dapat mengikuti dari dekat, bahkan Raja Roh Kera yang melarikan diri dengan tergesa-gesa pun sangat terkejut. Boom, boom, boom. Ketika Raja Roh Mongki menghindari 3 ular kecil yang mengejarnya dalam mimpi, tubuh besar Raja Roh Mongki juga memberikan reaksi yang sangat kuat. Sepertinya mabuk, berjalan-jalan. Boom. Setelah beberapa langkah, tubuh besar pengkhianat itu menabrak dinding aula utama dengan keras. Seluruh gunung hantu itu seperti kapal besar yang dilanda badai, berguncang hebat, hampir terbalik. Di luar gerbang, para Master Mongki langsung menjadi khawatir ketika melihat gerakan seperti itu. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Apakah Tuan Hantu itu baik-baik saja? Dagu melihat ke pintu yang tertutup dan menggelengkan kepalanya, ini adalah tanda kebangkitan, kita tunggu saja. Ada banyak gerakan saat kebangkitan, jadi tidak mengherankan jika Monkey Spirit King seperti ini. Dagu selalu sangat bisa dipercaya, menjanjikan jika tidak masuk, benar-benar tidak akan masuk. Di dalam aula, Muling dan ular bifit terus-menerus mengelak. Raja Roh Mongki menginjak dan bertabrakan secara tidak teratur, dan akan tidak nyaman jika dia terpengaruh olehnya. Tuan Suangki, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Muling bertanya setelahnya. Tentu saja tidak ada masalah. Mata ular bifit itu cerah, dia sangat bersemangat sekarang, karena dia akan berhasil, 3 keluhan telah menembus ke dalam mimpinya, secara alami menangkapnya berarti sukses. Apakah dunia mimpi sangat besar? Muling bertanya lagi. Muling tidak memiliki tubuh yang berbahaya, tetapi sangat penasaran. Ini sangat besar, dan sulit untuk masuk, jelas ular bermuka 2. Kita tidak bisa masuk bahkan jika itu adalah mimpi berbahaya dari level musuh, apalagi keberadaan seperti Raja Roh Mongki. Ribuan era kacau. Ular para master semuanya menjadi berbahaya, dan mereka telah melakukan lebih banyak penelitian dan eksperimen. Misalnya, dulu koordinatnya tidak bergerak, dan Anda harus dibangkitkan dimanapun Anda mati. Master ular dan master burung sekarang bisa bergerak. Metode menyerang mimpi juga diteliti oleh mereka. Karena hanya obsesi yang dapat membongkar mimpi, maka gabungkan jebakan dan obsesi menjadi satu. Setelah mendengarkan penjelasan ular bifit, mata Muling menunjukkan rasa hormat. Master ular ini layak menjadi pembangkit tenaga dari Sekte Empat Roh, dan mereka bahkan dapat menemukan metode seperti itu untuk mendapatkan tubuh aneh dari Raja Roh Mongki. Tapi Master ular telah menghitung ribuan kali, tetapi mereka meleset sedikit. Sesuai dengan susunan ular 2 diskrit. 3 ular kecil yang diracuni oleh 3 keluhan memasuki mimpi bersama dengan 13 taring. Jika Raja Roh Mongki ingin meninggalkan mimpi,
dia harus mendapatkan 13 rantai gigi sejati, dan jika dia mendapatkan 13 rantai gigi sejati, dia pasti akan terjerat oleh 3 kebencian. Masalahnya adalah ke-13 taring itu sudah berada di ambang mimpi, dan mereka masih dalam keadaan samar. Paku ini tidak bisa masuk ke dalam mimpi. Ketiga ular kecil itu terus memanjangkan tubuh mereka, mengejar Raja Roh Kera. Raja Roh Kera terus mundur, dan kemudian mundur sampai tidak ada cara untuk mundur. Ketika melihat ketiga ular kecil itu seperti abu, ia membeku. Ketiga ular kecil itu meluruskan tubuh mereka, tidak bisa bergerak lebih jauh. Apa yang terjadi? Raja Roh Monkey mengikuti ketiga ular kecil itu ke-13 taring di belakang mereka. Ketika menyadari bahwa taring serigala masih kabur, ia segera mengerti, dan wajahnya semakin gembira. Ketiga ular kecil itu masuk, tetapi gigi serigala tidak. Tubuh ketiga ular kecil itu tidak dapat dipanjangkan tanpa batas waktu, tubuh mereka tertahan oleh paku di luar mimpi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah gigi serigala itu bukan obsesiku? Selain ekstasi Raja Roh Kera, kebingungan muncul di hatinya. Raja Roh Kera sangat jelas tentang obsesinya sendiri, dan memang benar gigi serigala itu benar. 13 taring memang muncul di tepi mimpi, dan taring itu nyata. Tapi, Raja Roh Monkey sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba berkilat. Ketika 13 rantai gigi absolut runtuh, paku itu mungkin juga rusak. Obsesinya bukan hanya 13 gigi serigala, tetapi juga kekuatan supernatural garis keturunan yang melekat pada gigi serigala. Kekuatan dari 13 garis keturunan yang menyatu ini adalah dasar dari Raja Roh Monkey. Menggunakan 13 garis keturunan yang menyatu ini dengan pengalaman Raja Roh Monkey selama triliunan tahun, kekuatannya lebih kuat dari 4 garis keturunan asli. Setelah taring serigala runtuh, kekuatan untuk memadukan darah benar-benar hilang, taring ini hanya memiliki bentuk, jadi tentu saja mereka tidak dapat menembus mimpinya. Raja Roh Monkey senang sekaligus kecewa saat ini. Untungnya, Langya kehilangan kekuatan darahnya dan menyelamatkan nyawanya, dan juga kecewa karena alasan yang sama. Jika ingin bangun, harus ada 13 paku penuh darah yang menyatu, terlalu sulit untuk mencapai kondisi ini, dan takut tidak ada harapan. Di aula utama, Muling dan ular Suangki masih mengamati Raja Roh Monkey. Setelah menunggu setengah jam, Monkey Spirit King masih tidak bergerak. Muling merasakan emosi ular Bifid, jadi tidak mudah untuk bertanya. Ada yang salah. Kesabaran ular Bifid hampir habis. Masuk akal bahwa 3 keluhan harus menyelesaikan kesadaran diri Raja Roh Kera dalam mimpi dengan sangat cepat. Mustahil untuk menunda begitu lama. Swoosh! Tubuh ular Bifid terus berputar, lalu merangkak naik ke tubuh Raja Roh Monkey. Ketika dia mendekati rantai 13 gigi absolut, dia meletakkan ekor panjangnya di tali 3 warna. Melalui tali 3 warna, ular berkaki 2 itu bisa melihat jejak gambar itu. Meski gambarnya sangat buram, tetap saja membuat ular berkaki 2 itu menjadi pucat karena ketakutan. Paku tidak bisa masuk. Bagaimana ini bisa bagus? Untuk Master Ular hari ini telah mempersiapkan dengan sangat matang, tidak pernah berpikir bahwa masalah seperti itu akan muncul. Pada saat ini, bahkan ular Bifid yang banyak akal pun tidak tahu. Dong dong dong. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar aula. Dagu akhirnya mau tidak mau ingin masuk dan melihat-lihat. Dengan kilatan mata, ular Suangki berkata kepada Muling di bawah, naik. Muling tidak tahu apa yang ingin dilakukan ular Suangki, tetapi ular itu tetap terbang langsung. Dong dong dong. Ketukan dagu di pintu berangsur-angsur menjadi kasar. Setelah mengetuk beberapa kali berturut-turut, dagu dan para Master Monkey di belakangnya akhirnya tidak tahan, dan dengan boom, mereka mengetuk pintu raksasa itu. Dagu menatap langsung ke bahu Raja Roh Kera, dan matanya tiba-tiba menunjukkan tatapan ganas, Suangki. Apa yang kamu lakukan? Tanda seru. Mengontrol Raja Roh Kera melalui 3 keluhan pada akhirnya lebih canggung daripada Raja Roh Kera itu sendiri. Sebagai Raja Kera besar, Dagu berada di urutan kedua setelah Raja Roh Monkey. Reaksinya juga sangat cepat, dan dia hanya menghindarinya dengan kilatan bayangan putih. Tapi Master Monkey di belakang Dagu langsung terkena pukulan Raja Roh Monkey. Boom! Gunung hantu bergetar hebat. Sebuah lubang besar dilubangi di aula utama. Master Monkey itu langsung ditabrak ke dalam lubang besar. Jika Tuan Monkey ini masih hidup, pukulan ini pasti akan menghancurkan mereka berkeping-keping, dan orang mati tidak akan pernah mati lagi. Tapi sebagai makhluk berbahaya, mereka tidak bisa dibunuh dengan kekerasan saja tanpa mengandalkan cahaya kehancuran. Bahkan kekuatan Monkey Spirit King yang besar dan tak tertandingi masih belum cukup. Dagu bahkan berbalik dan memanjat lengan Raja Kera.
Dagu tidak perlu berurusan dengan Monkey Spirit King, hanya perlu membersihkan ular Suangki. Apakah kamu ingin aku menghentikannya? Mu Ling bertanya. Kamu tidak bisa menghentikannya, kata ular bifit dengan acuh tak acuh. Meskipun Master Ular tidak pelit dengan peradaban Yuan Ling, kekuatan Yi Muling saat ini tidak bisa menjadi lawan Raja Kera Besar. Setelah ular bifit selesai berbicara, suara desisan keluar dari mulutnya. Tidak melihat bagaimana itu menyerang. Tapi Dagu, yang memanjat dengan cepat di lengan Raja Kera, terus berguling dan bergerak, seolah-olah ada senjata tersembunyi yang mematikan sedang menyerangnya. Itu adalah garis racun tanpa bayangan dari gerbang roh ular. Benang beracun tanpa bayangan sangat sulit dideteksi, dan hampir tidak terlihat. Meski benang beracun tanpa bayangan tidak bisa membunuh tubuh aneh itu, sekali disentuh juga bisa membuat tubuh aneh itu kehilangan kecepatan. Dalam tingkat konfrontasi ini, sedikit kehilangan kecepatan berarti kekalahan. Tapi Dagu bukanlah Master Monkey biasa, kemampuan persepsinya sangat kuat. Dihadapkan dengan garis beracun tanpa bayangan yang begitu tebal, Dagu masih seringan burung layang-layang, dan mendekati bahu Raja Kera Besar dengan kecepatan tinggi. His, ular bifit tampak cemas. Garis racun tanpa bayangan dirilis lebih dan lebih intensif. Menghadapi begitu banyak garis beracun tanpa bayangan, ekspresi Dagu menjadi sangat berhati-hati. Sisi kiri atas. Ia sangat merasakan ada celah di sisi kiri, ia melompat, dan tubuhnya yang kekar dan besar melewati celah itu secara akurat seperti pesawat ulang-alik. Bang! Saat Dagu keluar dari lubang, telapak tangan besar Raja Roh Kera ditampar di kepala. Tamparan ini dari atas ke bawah, langsung memotret Dagu ke bagian bawah gunung hantu. Ular bermuka dua memandangi lubang yang dibuat oleh Dagu, dan ada sedikit sarkasme di matanya, kamu dulu tidak punya otak, tapi sekarang tubuh fisikmu telah menghilang dan berubah menjadi pengkhianatan, dan kamu masih tidak punya otak. Kemudian ia memanipulasi Raja Roh Monkey untuk merentangkan tangannya. Memasukkannya ke dinding aula utama, dan kemudian dengan paksa mematahkannya ke kiri dan ke kanan. Rumble, retakan terus-menerus muncul di poros tengah seluruh gunung hantu. Itu akan menghancurkan gunung hantu. Gunung hantu telah menjadi berantakan saat ini. Di altar hantu, klan setan merah, klan Mi Agung, dan setan layang-layang masih menunggu dengan baik. Mereka tiba-tiba menemukan retakan di dinding barat, dan kemudian seberkas cahaya bersinar dari luar. Gunung hantu yang tidak bisa ditembus telah dihancurkan. Changduo ditempatkan di ruangan terpisah. Hantu besar yang mempersembahkan korban kepada Bei Yuan awalnya membawa Changduo menemui Raja Kera. Perpaduan Changduo dengan hewan peliharaan Master Hantu adalah masalah besar, dan itu harus dinilai oleh Master Monkey. Tapi semua Master Monkey fokus pada Muling dan Taring itu, mereka bahkan tidak peduli untuk memperhatikan permintaan Bei Yuan. Bei Yuan tidak punya pilihan selain mengunci Changduo di kamar sendirian. Changduo tidak putus asa saat ini. Ia memegang potongan kacanya dengan hati-hati, dan melihat keduri harimau di dalamnya. Ini adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Bahkan jika Anda hanya punya waktu sebentar, itu sangat berharga. Pada saat ini, dinding di satu sisi ruangan tiba-tiba runtuh, dan ditemukan bahwa gunung hantu itu terbelah menjadi dua bagian. Kemudian Changduo melihat seekor monkey besar keluar dari gunung hantu. Monkey itu keluar dari gunung hantu hanya dalam satu langkah, dan menginjak wilayah Pulau Yejian. Changduo benar-benar tercengang. Ia merasakan aura berbahaya yang kuat dari monkey besar itu, dan monkey itu pasti bertubuh berbahaya. Tapi apakah ada pengkhianatan yang begitu kuat di dunia ini? Distrik Hantu Sandong. Banyak pahlawan umat manusia juga merasakan goncangan hebat. Yuan Shi Tianzun terlihat sedikit jelek. Pasti tubuh aneh dari Raja Roh Monkey yang menyebabkan kejutan besar. Terakhir kali dia menunjukkan darah fusi di depan Raja Roh Kera, itu juga menyebabkan kejutan yang hebat. Kejutan yang begitu besar berarti Raja Roh Kera memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap Spike, dan itu juga berarti Raja Roh Kera akan segera bangkit. Dewa Nuwa, Fuxi, Surong, Chiyou. Mereka semua tahu apa artinya ini, dan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit membosankan. Tidak ada yang mau duduk diam. Jika Raja Roh Monkey benar-benar bangkit, apakah para Master Monkey akan menyerang kita? Tanya seorang pahlawan manusia. Yuan Shi Tianzun mengangguk dengan sangat positif, ya. Mereka di Gunung Hantu hanyalah pengikut dari para Master Monkey. Meninggalkan pengikut adalah hal yang mudah dilakukan. Kalau begitu, akankah kita melawan? Dijun sendiri bertanya. Tentu saja, Fuxi sendiri menjawab tanpa ragu. Berjuang untuk mati bahkan jika kamu mati. Manusia tidak akan pernah berdiri dan membiarkan mereka membantai. Mereka semua tahu hasil dari perlawanan.
Bahkan jika mereka memiliki cahaya kehancuran dan tingkat kebencian, mereka tidak bisa menjadi lawan dari para Master Monkey. Belum lagi Monkey Spirit King yang terbangun, perbedaan kekuatannya tidak terbayangkan. Rumble gemuruh. Pergerakan gunung hantu menjadi semakin intens. Secara alami, Luo Zeng juga memperhatikan kecemasan para Yingji, dan kemudian bertanya, apakah kita punya cara untuk melarikan diri? Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya, dengan kekuatan kita, gunung hantu tidak dapat melarikan diri. Hantu besar festival memang memiliki kesempatan untuk pergi. Tetapi Anda perlu melamar ke Master Monkey, atau Anda dapat meninggalkan gunung hantu saat Master Monkey memberikan tugas. Begitu Yuan Shi Tianzun memikirkan cara untuk memperbaiki jalur Pulau Yejian, dan ingin mencobanya, Master Monkey juga mengizinkan mereka meninggalkan gunung hantu untuk sementara. Namun, metode Yuan Shi Tianzun gagal, dan jalan menuju Pulau Yejian tidak dapat diperbaiki secara alami. Sekarang umat manusia menjadi tahanan rumah dalam keadaan khusus seperti itu, bagaimana mereka bisa diizinkan pergi? Tepat ketika semua orang bingung, gerakan di Guisan menjadi semakin intens. Seluruh gunung bergetar hebat. Boom, 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 boom. Terdengar suara pecah dari dalam gunung. Seolah-olah suara kulit telur yang retak diperkuat berkali-kali. Mendengar suara ini, semua orang langsung saling memandang dengan cemas. Tidak, suara ini agak aneh. Bahkan jika Tuan Hantu dibangunkan, tidak mungkin membuat suara seperti itu. Retak, klik, klik. Retakan terus meluas di Gunung Hantu, dan mereka meluas sampai ke wilayah timur. Wow, gunung itu runtuh menjadi dua bagian. Cahaya di luar Gunung Hantu dipantulkan di sepanjang lorong. Fuxi sendiri menyadari sesuatu, tubuhnya berkelebat, dan dia bergegas keluar. Kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat ke kejauhan, matanya penuh dengan kengerian. Ada apa? Huang Qi. Nuwa tidak tahu bahwa Fuxi memiliki reaksi seperti itu, dia melangkah keluar, matanya yang cerah melihat keluar, dan tubuhnya bergetar hebat. Kera raksasa yang terlihat seperti gunung telah bergegas keluar dari gunung hantu Raja Roh Monkey merobohkan gunung hantu itu. Ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Kita bisa pergi. Tanda seru. Mereka mengatakan itu adalah pengorbanan hantu yang besar, tetapi mereka sebenarnya adalah budak yang dipenjara. Alien di luar mencoba yang terbaik untuk masuk, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup, kesempatan yang belum pernah diberikan sebelumnya. Ayo pergi dulu. Yuan Shi Tianzun membuat keputusan yang menentukan. Tepat ketika mereka hendak pergi, mereka melihat seorang Master Monkey terkenal terbang keluar dari kedalaman gunung hantu, mengejarnya. Tunggu sebentar, Yuan Shi Tianzun menghentikan semua orang. Jika mereka ditemukan oleh Master Monkey, mereka mungkin akan dibunuh di tempat. Kecepatan terbang 7 atau 8 Master Monkey sangat cepat, 3 poin lebih cepat dari kecepatan Raja Roh Monkey. Mengapa para Master Monkey itu mengejar Raja Roh Monkey dengan putus asa? Nuwa sendiri bingung. Setelah Monkey Spirit King terbangun, tidaklah normal bagi gunung hantu untuk berpisah langsung darinya, dan melihat para Master Monkey yang mengejarnya dengan panik tampak sangat aneh. Papa Monkey Spirit King melompat ke arah Pulau Yejian, dan pada saat yang sama, dia berbalik dan menamparkan Master Monkey itu dengan keras dengan tangannya yang besar. Master Monkey itu seperti kumbang, dan mereka langsung difoto oleh Raja Roh Monkey kembali ke Gunung Hantu, merobohkan lubang besar di permukaan Gunung Hantu. Raja Roh Monkey sedang menyerang Raja Kera. Yuan Shi Tianzun juga memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Lihat, roh mata ada di bahu Raja Roh Monkey. Mata Luo Zeng sangat tajam. Muling dan Suangki Serpent berdiri di atas Monkey Spirit King seperti dua lalat berdiri di atasnya, dan Monkey Spirit King bergerak sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang menyadarinya. Setelah Luo Zeng mengatakan ini, Yuan Shi Tianzun dan talenta lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka juga dengan cepat sampai pada kesimpulan yang benar. Mungkin tubuh aneh dari Raja Roh Monkey direnggut oleh Muling. Hehehe. Dijun mengeluarkan serangkaian tawa mengejek. Dia sudah lama tahu bahwa peradaban Yuanling gelisah dan baik hati, tetapi Master Monkey berpangkat tinggi ini memilih untuk mempercayai mereka. Sekarang hal semacam ini terjadi, dia secara alami bertepuk tangan dan berteriak bahwa dia pantas mendapatkannya. Ayo ikuti untuk melihat situasinya. Semua orang ikuti aku. Yuan Shi Tianzun memimpin kerumunan keluar dari Gunung Hantu dengan sebuah perintah. Ledakan. Tepat ketika orang-orang dari umat manusia tiba di Pegunungan Cincin, mereka melihat tubuh besar Raja Roh Kera menghantam pegunungan seolah-olah dia gila. Setiap gunung di Pegunungan Cincin tingginya puluhan ribu kaki, tetapi dibandingkan dengan tubuh besar Raja Roh Kera, itu hanya seperti tas gunung kecil.
Di bawah dampak yang parah, sebuah gunung langsung runtuh. Ada dua ras alien besar yang tinggal di gunung itu, dan itu akan menjadi akhir bagi ras alien ini jika Raja Roh Kera secara langsung menekan mereka seperti ini. Boom! Setelah Monkey Spirit King meruntuhkan sebuah gunung, tubuhnya tiba-tiba berguling lagi, lalu dia membanting dengan keras. Boom! Di bawah hantaman ini, seluruh Pulau Yejian tenggelam 2 hingga 3 kaki. Pulau Yejian juga mengeluarkan suara gempa yang bergemuruh, dan danau di pulau itu memicu gelombang besar setinggi puluhan kaki. Bang! Boom! Boom! Raja Roh Monkey tampak gila saat ini. Dari waktu ke waktu, dia mempertahankan postur berjalan normal, tetapi dia berhasil mempertahankannya, dan tubuhnya bersandar dengan keras lagi, dan membentur tanah dengan keras lagi. Pada malam hari, saya melihat wajah alien di pulau itu yang malu ketakutan, entah apakah monkey yang lebih besar dari gunung ini akan diremukkan di kepalanya, apalagi diremukkan, meski disentuh dengan ringan, atau batu besar yang diaduk jika Anda memukulnya, Anda pasti akan mati. Raja Roh Monkey, apa yang kamu lakukan? Ciyu bertanya dengan wajah bingung. Mata Dewa Nuwa berkedip sedikit, Raja Roh Kera mungkin belum terbangun, tetapi ia merasakan bahwa peradaban Yuanling ingin mengendalikan tubuhnya yang berbahaya, jadi ia mati-matian melawan masuk akal. Fuxi mengangguk, tampaknya memang ada dua kekuatan dalam Raja Roh Monkey yang bertarung untuk mendapatkan kendali. Raja Roh Kera dalam mimpi menyadari situasinya dan mulai berjuang dengan gila-gilaan. Hanya karena Monkey Spirit King belum terbangun bukan berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, setiap kali taring muncul, itu akan membuat gerakan keras, apalagi kali ini dengan 13 taring. Namun, perjuangan Raja Roh Monkey sangat kacau. Itu tidak dapat secara efektif mengendalikan tubuhnya sendiri, itu hanya dapat mempengaruhi kendali ular bifid. Hal ini juga membuat tubuh berbahaya Raja Roh Monkey menjadi sangat lucu dan kontradiktif. Itu adalah malam yang pahit untuk melihat banyak ras alien di pulau itu. Tapi saat gerakannya semakin keras, ras alien juga melihat gunung besar berjalan ini, mereka meninggalkan wilayah mereka selangkah lebih maju, dan melarikan diri ke segala arah. Ekspresi ular bifid itu sangat serius. Itu menjaga Raja Roh Monkey ke arah yang benar sebanyak mungkin, dan tersandung menuju bagian Pulau Yejian. Perjuangan Raja Roh Monkey hanyalah sebuah blok, tapi bagaimanapun juga bisa diatasi. Apakah itu berguling atau melompat, bagaimanapun juga, itu bergerak sedikit. Dan setiap kali ada Master Monkey mendekat, ular bermuka dua selalu dapat meminjam kekuatan Raja Roh Monkey untuk menembak Master Monkey ini satu persatu. Wosh, Huo dan Chi yang menunggu di luar juga segera mendekat. Mereka berdua tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu, tetapi bagaimanapun juga, Tuan Muling menyelesaikan tugasnya, dan sekarang mereka melarikan diri bersama. Raja Roh Monkey ini seperti orang gila, dan mereka berdua tidak berani mendekat, mereka hanya berani mengikuti langkah demi langkah tidak jauh. Huo secara alami juga memperhatikan Luo Zeng di sisi lain. Ada lusinan orang di sekitar Luo Zeng, termasuk 4 pengorbanan hantu besar. Sekarang Luo Zeng bersyukur karena tidak mencari masalah mereka, dan mereka secara alami tidak berani memprovokasi Luo Zeng saat ini. Raja Roh Monkey sedang mendekati pintu keluar danau, kata Zurong. Kami tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan. Ketika Raja Roh Kera dibawa pergi, kami juga akan pergi secara diam-diam, kata Dijun. Yuanshi Tianzun dan Nuwa sendiri tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka memikirkan masalah yang lebih dalam. Ini juga merupakan pertanyaan yang terbentang dari era kacau 77 hingga saat ini. Bagaimana cara melawan peradaban Yuanling? Tentunya sekarang juga ada marga Wukong yang dipimpin oleh pemimpin Tongtian. Di belakang dua kekuatan utama ini adalah 4 gerbang roh sebagai pilar mereka. Bagaimana umat manusia bisa melawan mereka? Gerbang roh manusia. Dari memori Kisol yang keluar dari tubuh Luo Zeng, jelas memberitahu mereka bahwa sekte roh manusia tampaknya berdiri di belakang peradaban Yuanling. Beberapa pahlawan umat manusia masih sedikit acuh tak acuh, tetapi Yuanshi Tianzun dan Nuwa sendiri sangat kecewa. Mereka telah tinggal di Gunung Hantu selama bertahun-tahun. Melalui kontak dengan Master Monkey, mereka telah mempelajari struktur gerbang 4 roh sesekali. Nuwa selalu memiliki harapan di dalam hatinya, berharap suatu hari nanti gerbang roh manusia akan muncul dan berdiri kokoh di belakang mereka. Sekarang tampaknya tidak lebih dari bayangan cermin. Jika Raja Roh Kera dibangunkan, dia mungkin dapat membujuknya untuk membiarkan gerbang roh kera berdiri di belakang umat manusia. Tapi sekarang Monkey Spirit King juga akan diculik oleh peradaban Yuanling. Yang lebih mengerikan adalah mereka hanya bisa menonton tanpa daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Bahkan Master Monkey yang kekuatannya tak terbayangkan semuanya ditampar oleh Raja Roh Monkey, apalagi orang-orang ini. Bang, bang, bang. 3 Master Monkey lainnya ditembak dan terbang keluar. Kekuatan tamparan Raja Roh Monkey benar-benar menakutkan, dan langsung menamparkan 3 Master Monkey keluar dari batas Pulau Yejian. Zizizi. Tubuh berbahaya dari 3 Tuan Monkey digigit serangga tak terlihat dan menghilang ke dalam kehampaan. Tubuh pengkhianat dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, tetapi umat manusia tidak memiliki kemampuan ini. Ketika Yuan Shi Tianzun masih ragu-ragu, Luo Zeng tiba-tiba berkata, "Tidak, kita harus menghentikan Raja Roh Kera, kita membutuhkan bantuannya." Dijun melirik Luo Zeng dengan samar, "Berhenti. Berhenti apa? Bukan orang yang sangat pintar meskipun mereka tidak pernah memikirkannya, mereka segera memahami niat Luo Zeng. Tapi Master Monkey tidak bisa menghentikan mereka, dan mereka tidak bisa menghentikan mereka. 13 rantai gigi absolut, hancurkan saja, kata Luo Zeng. Dengan pengingatnya, mata semua orang tertuju pada dada Monkey Spirit King. Rantai 13 gigi sejati digantung di leher Raja Kera, dan tali 3 warna di ujungnya dibor ke bagian belakang kepala Raja Kera. Tapi kekuatan kita mungkin terlalu jauh di belakang Ciyu menggelengkan kepalanya. Pengkhianatan tingkat kebencian memang sangat kuat, tapi masih terlalu lemah bagi mereka, Zurong setuju. 4 hantu besar umat manusia menyatu dengan 4 hantu tingkat kebencian, dan mereka dianggap sebagai eksistensi terkuat di antara para pahlawan dalam hal kekuatan. Jadi semua orang menerima begitu saja bahwa itu tergantung pada mereka berempat. Mengapa tidak menggunakan token dari sisi lain? Kata Luo Zeng. Begitu kata-kata ini keluar, Yingji tertegun sejenak. Sebelum bergabung dengan pengkhianat, ketergantungan terbesar mereka, selain darah mereka sendiri, adalah tanda dari pihak lain. Dibandingkan dengan tubuh dan garis keturunan yang berbahaya, kemampuan token pihak lain lebih aneh dan dapat diubah. Tapi setelah tinggal di Gunung Hantu begitu lama, mereka mengabaikan token pihak lain. Mata Nuwa berbinar. Kalian semua yang hadir di sini pada dasarnya memiliki token dari pantai lain di Sangqingtian atau bahkan Yukingtian. Meskipun token dari sisi lain ini tidak sekuat di masa kejayaan umat manusia, mereka tidak lemah sama sekali jika digabungkan. Aku bisa membantu siapa saja untuk mendekati Monkey Spirit King, kata Dijun. Dengan sedikit goyangan bahu, sepasang sayap transparan melayang keluar. Sayap transparannya sepertinya terbuat dari berlian, dan seluruh tubuhnya transparan dan bersinar terang. Ini adalah tanpa sayap burung. Sayap Nobert di Yukingtian. Kecepatan burung ini sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Begitu Anda mendekati burung transparan ini, ia langsung menghilang. Dari satu tempat ke tempat lain, waktu tidak dapat diukur saat bergerak, yang berarti menghilang secara tiba-tiba, sehingga disebut tidak ada burung. Secara teori, ini adalah sejenis pesawat ulang-alik, tetapi ruang telah dimanfaatkan secara ekstrim. Kerugiannya adalah sayap tanpa burung membutuhkan waktu beberapa hari untuk pulih setelah digunakan sekali. Jika Anda ingin menangkap Nobert, Anda perlu memaksanya untuk menggunakan kemampuannya sekali, dan kemudian Anda dapat menangkapnya. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Hou Yi, yang diam, memelototi Dijun. Aku takut mati, kata Dijun alami. Kirim saya ke sana, Nuwa sendiri merekomendasikan. Biarkan aku melakukannya. Mata Ciyu membelalak. Berhentilah berdebat, Fuxi sendiri berdiri di depan orang banyak, biarkan aku melakukannya. Sepasang gunting hitam muncul di tangan Fuxi. Potong Saming. Meski ini adalah tanda dari sisi lain langit, objek ini bisa langsung memotong ruang. Jangan lupa bahwa aku punya telur kebangkitan, kata Fuxi sendiri. Telur kebangkitan Fuxi sendiri sangat langka, dan kemampuannya sangat sederhana, dapat memberi Fuxi dirinya 2 nyawa. Namun, karena begitu banyak era yang kacau, Fuxi sendiri tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya, jadi sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk mengambil risiko. Air di danau tengah tenggelam hingga ke pinggang Raja Kera, dan setiap langkah yang diambilnya akan menimbulkan gelombang besar. Semakin dekat Raja Roh Monkey ke lorong, semakin hati-hati ular bifit dan bagal itu. Tuan Monkey itu menjadi semakin gila, hampir berlari ke arah mereka dengan putus asa. Cara membunuh licik itu rumit dan rumit, cara termudah adalah membuangnya ke dalam kehampaan. Tetapi karena 3 atau 4 Master Monkey ditelan sampai mati setelah difoto ke dalam kehampaan, Master Monkey lainnya juga mengubah strategi mereka dan mendekat di ketinggian rendah. Dengan cara ini, bahkan jika mereka ditembak oleh Monkey Spirit King, mereka tidak akan ditembak ke dalam kehampaan, tetapi akan dihancurkan ke dalam danau, sehingga mereka tidak bisa mati. Swoosh! Desir.
Tiga Master Monkey lainnya berjalan berkeliling dari satu sisi. Raja Roh Kera bersandar sedikit ke kanan, dan menamparnya lagi. Papa. Ketiga Master Monkey itu menabrak air, memicu semburan jet air setinggi ribuan kaki. Tepat ketika Raja Roh Kera menstabilkan sosoknya, dagu di sisi lain berdiri di bahu Raja Roh Kera. Kurasa kamu tidak bisa pergi, kata dagu dingin. Dari permukaan tubuhnya yang berbahaya, garis-garis berlapis emas muncul. Sebuah kekuatan besar dan melonjak keluar dari tubuh dagu, dan kemudian bergegas menuju ular bermuka dua. Ini benar-benar terjerat. Mata ular bermata dua itu penuh dengan niat membunuh, dan itu langsung menjadi sangat cepat. Ketika dagu baru saja bergegas, ular bermuka dua itu meluncur dan naik ke tubuh dagu dengan kecepatan luar biasa, melilit dagu dengan erat. Semua master ular memiliki kekuatan mencekik yang sangat besar, dan setiap makhluk hidup yang terjerat oleh mereka akan mati. Tapi yang terjerat adalah Raja Kera besar yang paling kuat dalam pengkhianatan. Dagu menatap ular berkaki dua dengan mata memelas, kau ingin membunuhku dengan cara ini. Bukankah itu terlalu aneh? Tidak menyadari bahwa Anda berada di belakang di era ini, saya akan membunuh Anda sekali dulu, dan lain kali kami akan menghapus koordinat Anda bersama-sama. Setelah ular bifid mengeluarkan suara seperti itu di tenggorokannya, taji tulang tiba-tiba menjulur dari tubuhnya. Taji tulang ini terkubur jauh di dalam tubuh ular berkaki dua, taji tulangnya berlubang, dan bagian dalamnya dibungkus dengan batu suci, yang dapat memastikan bahwa batu suci tidak akan mempengaruhi ular berkaki dua. Puf engah. Setelah taji tulang dikeluarkan dari tubuh ular berkaki dua, mereka langsung dipaku ke tubuh dagu. Ketika 30 atau 40 taji tulang semuanya terendam, tulang di permukaan taji tulang akan pecah secara otomatis, memperlihatkan batu suci di dalamnya. Semua batu suci meledak menjadi cahaya yang hancur pada saat bersamaan. Light of Destruction memiliki efek pada Shift, namun semakin kuat Shift-nya, semakin kuat resistensi terhadap Light of Destruction. Pengkhianat tingkat musuh akan langsung dikalahkan oleh cahaya kehancuran, dan pengkhianat tingkat kebencian telah mampu melawan, dan cahaya kehancuran dapat membuat mereka lemah dan kehilangan ketahanan yang kuat. Pengkhianatan tingkat kebencian dapat sepenuhnya menahan cahaya kehancuran. Misalnya, Raja Kera besar telah sepenuhnya melampaui kategori pengkhianatan pada tingkat kebencian, bahkan jika diselimuti cahaya kehancuran, dampaknya tidak akan terlalu besar. Karena ular bifid memilih untuk bergerak, secara alami ia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Batu suci yang digunakannya diambil dari atas 4 pilar, dan itu juga merupakan batu suci dengan kualitas tertinggi. Ketika batu-batu suci ini melepaskan cahaya destruktif dalam jumlah besar, Raja Kera besar gemetar terus-menerus seolah-olah dia tersengat listrik. Tubuh berbahaya yang bisa melacak bentuknya sesuka hati mengeras dengan cepat, retakan terbuka di permukaan, dan pecahan putih yang tak terhitung jumlahnya terkelupas darinya. Setelah sifat tubuh fisik Raja Kera besar berubah, dia tidak dapat lagi menanggung kekuatan ular bifid. Ada suara retak kakak di dalam tubuh. Lalu tiba-tiba roboh. Saat Raja Kera besar tumbang, ular bermuka dua itu sudah menjauh. Lusinan batu suci melepaskan cahaya yang hancur seperti bintang, bahkan ular dua warna tidak tahan. Karena mereka bertarung di pundak Raja Roh Monkey, bagian dari cahaya yang hancur itu bahkan mempengaruhi Raja Roh Monkey, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bahu Raja Roh Monkey. Ambil kembali batu-batu suci itu. Perintah ular bifid. Takut pada cahaya yang merusak, tetapi tidak berpengaruh pada mata. Bola mata Muling melayang dengan lembut, dan batu suci sudah ada di bola mata. Melihat pemandangan ini, beberapa Master Monkey yang mengikuti di belakang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Raja Kera besar dan ular Suangki kuat pada level yang sama. Dari segi kekuatan, Raja Kera besar jauh lebih kuat dari ular Suangki, tetapi sekarang mereka telah dibunuh secara langsung meskipun mereka dapat dibangkitkan. Monkey Master masih ragu-ragu untuk sementara waktu. Kamu sampah, jika kamu punya nyali, kamu bisa terus pergi. Ular bifid itu menatap mereka dengan dingin, dan kemudian terus mengendalikan dinasti roh kera untuk berjalan menuju tengah danau. Ular bifid masih memiliki beberapa kartu truf melawan Master Monkey, yang cukup untuk dengan mudah menangani Monkey Bumi ini. Tetapi pada saat ini, sosok aneh muncul di dada Monkey Spirit King. Orang itu adalah Fuxi. Fuxi memegang gunting hitam dan melihat ke atas. Matanya bertemu dengan ular bifid, lalu Fuxi tersenyum dengan gigi putih dan rapi. Beraninya kamu, manusia yang rendah hati ini. Beraninya kamu berpartisipasi dalam pertempuran gerbang 4 roh. Pengadilan kematian. Pada saat ini, beberapa pikiran melintas di benak ular bifid, tetapi waktu hanya memungkinkannya untuk mengeluarkan dua kata itu. Retak.
Fuxi memotong rantai 13 gigi sejati tanpa ragu-ragu. Tali yang ditenun oleh 3 kebencian jatuh, dan paku-paku itu juga meluncur di sepanjang tali. Fuxi, kamu mencari kematian. Matanya melayang dengan ganas, dan ada cahaya kematian hitam di bola matanya. Begitu Fuxi memotongnya, dia segera mundur. Sayap tanpa burung di punggungnya hanya dapat digunakan sekali, dan sekarang tidak berpengaruh. Apakah dia dapat melarikan diri tergantung pada keberuntungan. Master Monkey yang tidak jauh semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka memperhatikan Terrans ini, tetapi pada saat kritis, dia tidak lagi peduli dengan orang-orang yang melarikan diri dari gunung hantu secara pribadi. Tidak pernah menyangka ras manusia ini akan menemukan cara untuk menyelamatkan Raja Roh Monkey. Setelah rantai gigi 13 Juezen putus, itu memberi mereka harapan besar. Ular bifit tidak peduli mengejar Fuxi. Ia dengan cepat mengendalikan tali 3 warna untuk memakai gigi serigala yang jatuh. Di bawah kendali ular bifit, tali 3 warna itu seperti ular yang tangkas, mengejar taring serigala yang jatuh. Paku-paku itu hanya jatuh kurang dari 100 kaki, dan dihubungkan satu persatu dengan tali 3 warna. Fuxi yang mundur, Luo Zeng dan rombongannya yang mengamati dari kejauhan, dan bahkan Master Monkey di sisi lain semuanya menunjukkan keputusasaan saat melihat pemandangan ini. Cahaya harapan yang baru saja menyala hancur dalam sekejap. Kedua ujung tali yang menghubungkan paku disambungkan, dan tampaknya mereka akan membentuk lingkaran tertutup yang lengkap lagi. Pada saat ini, tangan kanan Monkey King tiba-tiba bergerak. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia meraih 13 rantai gigi absolut di dadanya dan dengan kejam mencabik-cabiknya. Rantai gigi 13 Juezen langsung robek. Dan bagian dari tali 3 warna yang masuk ke belakang kepala Raja Monkey ditarik bersamaan. Tepat ketika Fuxi memotong rantai dari 13 gigi asli, kendali ular ganda atas Raja Roh Monkey tiba-tiba melemah. Raja Roh Kera dalam mimpi juga merasakan kesempatan ini, dan hampir menghabiskan semua kekuatan mentalnya untuk campur tangan dalam tubuhnya. Setelah 13 rantai gigi absolut dicabut, tubuh Raja Roh Monkey segera mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi Raja Roh Kera sendiri masih dalam keadaan belum bangun, dan mimpi itu dengan kuat mengikat kesadarannya sendiri. Begitu paku-paku itu hilang, kemampuan Monkey Spirit King untuk mengendalikan dirinya menjadi sangat lemah. Tapi bukan berarti tidak bisa menolak. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, itu melampiaskan kekuatannya dengan gila-gilaan. Kadang berguling, kadang melempar, kadang mengayunkan tinjunya seperti orang gila. Ular bifit mencoba memulihkan taring serigala yang jatuh ke danau. Tidak mau gagal seperti ini. Tapi sekarang Raja Roh Monkey telah menjadi sangat berbahaya. Makhluk apapun yang berada di sekitarnya akan diserang tanpa pandang bulu olehnya. Ular bifit dan muling mencoba beberapa kali, tetapi gagal, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencari paku di danau. Melihat bahwa misi ini benar-benar gagal, ular bifit itu menggertakkan giginya, ayo pergi. Muling, Ah Huo dan Aci juga mengikuti dari belakang, dan langsung pergi ke tengah danau. Ketika mereka sampai di tengah danau, beberapa Master Monkey mengikuti dari belakang untuk mengejar. Master Monkey tidak berusaha memburu ular bifit. Sekarang Raja Roh Kera telah mengalami perubahan drastis, mereka tidak berminat untuk mengejarnya, apalagi membunuh ular bermuka dua. Itu masih bisa dibangkitkan pada posisi koordinat. Tujuan mereka adalah untuk mengusir ular bifit dan mencegah mereka menghancurkan bagian itu. Jalan menuju gunung hantu diperbaiki dengan susah payah, jadi bagaimana orang luar bisa menghancurkannya begitu saja. Tapi barusan, para Master Monkey memang mempertimbangkan untuk menghancurkan lorong itu, untuk mencegah tubuh aneh Raja Roh Monkey dibawa pergi. Tapi itu adalah pilihan terakhir. Wow, wow, wow. Raja Roh Monkey masih meronta. Bebaskan kekuatanmu di tengah danau. Tidak ada yang berani mendekat, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menenangkan. Tetapi kekuatan Raja Roh Kera hampir tidak ada habisnya, dan tidak diketahui berapa lama situasi ini akan berlangsung. Luo Zeng dan rombongannya melayang di atas danau dan saling memandang, menunggu dalam diam. 3 Master Monkey terbang mendekat. Ketiganya adalah Kong Gu, Xia Gu dan Chun Gu. Status mereka di Sekte Roh Monkey adalah yang kedua setelah Dagu. Tuanku, ada apa? Yuan Shi Tianzun melangkah maju dan membungkuk. Kong Gu melihat Dewa Fuxi di sebelahnya, kalian sangat baik, kamu menahan raja kami di sini. Risiko besar untuk menyelamatkan raja kita. Gu bertanya. Master Monkey ini seperti cermin di hati mereka. Bahkan jika ras manusia ini telah ditinggalkan di Guisan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka bukanlah orang yang sama, dan mereka tidak memiliki perasaan sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk para Master Monkey,
dan hal yang sama berlaku untuk umat manusia. Karena kami telah meminta Raja Roh Monkey, dan bahkan seluruh sekte Roh Monkey, jawab Yuan Shi Tianzun. Ingin kami berdiri di belakang ras manusiamu? Tanya Chun Gu. Ya, tidak ada ruang untuk tawar-menawar untuk permintaan semacam ini, dan Yuan Shi Tianzun tidak melakukan apa-apa, dan semuanya dikatakan jujur. Kita tidak bisa menjadi tuannya, Kong Gu menggelengkan kepalanya. Dagu tidak bisa menjadi tuannya, kata Xiagu. Yuan Shi Tianzun tersenyum sedikit, aku tahu, hanya Master Hantu yang bisa membuat keputusan. Iya, jika tidak bisa dibangunkan, permintaanmu tidak bisa dipenuhi, jawab Chun Gu. Bagaimana jika saya membangunkan Lord Ghost Master? Tanya Yuan Shi Tianzun. Ketika Yuan Shi Tianzun mengatakan ini, mata ketiga Master Monkey itu tiba-tiba menyala. Mereka jelas tentang watak Yuan Shi Tianzun. Jika orang ini tidak yakin, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Sekarang setelah kamu mengatakan itu, ada kemungkinan kamu bisa melakukannya. Kong Gu bertanya. Mungkin, jawab Yuan Shi Tianzun. Bagus sekali, lanjut Kong Gu, jika kamu bisa membangunkan rajaku, semua Master Monkey kami akan mencoba yang terbaik untuk membantumu dengan saran. Memang benar bahwa Master Monkey tidak dapat membuat keputusan, tetapi Raja Roh Monkey akan melakukannya mengacu pada saran mereka. Inilah yang diinginkan Yuan Shi Tianzun, dan ini sudah menjadi janji tertinggi yang bisa diberikan oleh para Master Monkey. Kamu harus mengumpulkan semua paku, kata Yuan Shi Tianzun. Lalu, tanya Xiagu. Ia ingin tahu di mana kepercayaan diri Yuan Shi Tianzun. Serahkan sisanya pada kami, kata Yuan Shi Tianzun dengan hati-hati. Rahasia asal-usul darah tidak dapat diungkapkan sesuka hati, bahkan sekte Roh Monkey. Kong Gu, Xiagu dan Chun Gu tidak bertanya lagi. Mereka terjun ke air dan mulai mencari taring itu. Paku-paku itu menjadi sangat besar, dan tidak sulit menemukannya. Raja Roh Kera secara bertahap pindah ke utara Pulau Yejian, dan tanpa halangan Raja Roh Kera, hanya butuh setengah batang dupa untuk mengambil ke-13 paku. Keadaan gila Raja Roh Monkey berlangsung lebih lama dari yang dibayangkan semua orang. 10 hari 10 malam. Untungnya, sebagian besar jangkauan aktivitasnya ada di dalam air, hanya bagian utara kawah yang mengalami hantaman dahsyat. Pada akhirnya, Raja Roh Monkey berangsur-angsur menjadi tenang. Master Monkey tidak memikirkan cara untuk memindahkan Raja Roh Monkey, jadi mereka membiarkan Raja Roh Monkey duduk sendirian di danau. Selama 10 hari ini, secara alami ada beberapa orang yang bahagia dan ada pula yang sedih. Setelah Gunung Hantu dihancurkan, banyak musuh melarikan diri, dan Master Monkey serta pendeta hantu besar menangkap mereka kembali bersama. Klan Setan Merah, Klan Dami, dan klan monster layang-layang yang sedang menunggu di altar hantu juga diam-diam melarikan diri kembali ke tanah klan mereka. Ketika para Master Monkey sedang melawan ular bifid, mereka juga mengamati secara diam-diam, menebak kira-kira apa yang terjadi. Kedua Patriark Tuye dan Migui sangat cemas setiap hari. Tinggal di Pulau Yejian tidak boleh lepas dari kata kematian. Namun, jalur Pulau Yejian dijaga oleh Master Monkey, dan tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Dalam beberapa hari terakhir, mereka hanya bisa menunggu dengan tenang sampai kematian datang. Sebaliknya, suasana di Kite Monster Clan jauh lebih santai. Meskipun Pulau Yejian telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, semua ras alien mungkin menghadapi perubahan besar yang tidak dapat diprediksi di masa depan, tetapi mereka memiliki keuntungan yang melekat dalam memilih untuk mengikuti ras manusia. Changduo awalnya dijaga oleh Bei Yuan, seorang pendeta hantu besar. Begitu gunung hantu itu hancur, Bei Yuan tidak peduli dengan Changduo. Dia juga meninggalkan gunung hantu itu dalam keadaan linglung, dan berjalan menuju arah klan Konoha. Kali ini memasuki gunung hantu hanya untuk mencoba peruntungannya, mungkin bisa bergabung dengan pengkhianatan tingkat musuh yang kuat. Ia bahkan tidak berani memikirkan pengkhianatan pada tingkat kebencian. Yang didapat pada akhirnya adalah pengkhianatan pada tingkat kebencian. Duri macan masih tertinggal di glasir berwarna. Changduo tidak berani mencoba memadukan duri harimau, tetapi dia masih memiliki keberanian untuk berkomunikasi dengan duri harimau dengan hati-hati. Duri harimau adalah spesies yang baik, tetapi tidak mengecualikan Changduo. Setelah beberapa hari berkomunikasi, hubungan kami semakin harmonis. Changduo sangat bersemangat. Seperti apa rupa Patriark jika dia melihat pengkhianatan tingkat kebencian. Bahkan tanpa fusi, ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Memikirkan hal ini, ia mulai berjalan pulang dengan cepat. Namun ketika kembali ke wilayah suku Konoha, tiba-tiba wajahnya berubah, sekelompok prajurit dari suku macan jahat sedang mengepung suku Konoha di lereng gunung.
Klan harimau jahat selalu mengincar klan Konoha. Meski suku Konoha lemah, mereka tetap memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Terutama mengandalkan kekuatan berbahaya dari duri beracun, mudah dipertahankan dan sulit diserang saat bersembunyi di lereng gunung. Yang penting adalah bahwa klan Konoha sendiri tidak terlalu berharga, dan klan harimau jahat tidak terburu-buru melakukan apapun untuk itu. Guduo dan Changduo dari suku Konoha sudah merasakan krisis berapa banyak ras alien yang ada di Pulau Yejian. Ras alien yang lebih lemah dihancurkan lebih banyak. Itu sebabnya Changduo akan mengambil risiko untuk pergi bersama Luo Zeng dan ingin menjadi lebih kuat. Siang dan malam ini, situasi di pulau itu mengalami perubahan drastis. Klan Iblis Merah dan klan Mi Besar ditakdirkan untuk musnah, dan ras alien di bawah kedua klan ini tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Proses reshuffle kartu pasti memiliki manfaat yang besar. Suku macan jahat pun memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyerang suku Konoha. Guduo memimpin banyak prajurit Konoha untuk bersembunyi di sana. Betapa putus asanya mereka sekarang. Bukannya klan harimau jahat tidak bisa menyerang. Hanya saja klan Konoha mengambil sikap membakar semuanya bersama-sama, jika mereka dengan paksa menyerbu, klan harimau jahat pasti akan menderita banyak korban. Tapi karena klan harimau jahat telah bergerak, mereka ditakdirkan untuk tidak melepaskannya. Patriark Guduo, bisakah kau tetap merundingkan perdamaian dengan mereka? Tanya seorang prajurit Konoha. Patriark Guduo tersenyum pahit, bagaimana menurutmu? Klan harimau jahat sama sekali tidak berkomunikasi dengan klan Konoha, dan membantai lebih dari 10 anggota klan Konoha begitu mereka muncul. Ini hanyalah postur memotong rumput dan akar. Para prajurit dari klan harimau jahat perlahan-lahan mendekati setengah jalan mendaki gunung selangkah demi selangkah. Untuk dikerumuni kapan saja, di mana saja. Atmosfer telah memadat hingga mencapai titik beku. Klan di kedua sisi bahkan menolak untuk mengedipkan mata. Harimau marah. Jika kamu menyerang klan Konohaku, kamu pasti akan melukai lebih dari setengahnya, dan kemudian klan wajah hantu di pegunungan tetangga tidak akan membiarkanmu pergi. Guduo tiba-tiba berteriak keras. Klan wajah hantu juga merupakan ras asing yang tidak mudah dipusingkan. Jika vitalitas klan harimau jahat terluka parah, mereka pasti akan diserang oleh klan wajah hantu. Kepala klan harimau jahat terkekeh. Aku tidak perlu khawatir tentang ini, klan berwajah hantu sudah pindah. Klan berwajah hantu memang merupakan penghalang. Bagi klan harimau jahat, dan sekarang klan hantu klan berwajah telah pergi, klan harimau jahat tidak perlu khawatir. Sambil berbicara, para prajurit dari klan harimau jahat maju beberapa langkah lagi, dan mereka hanya berjarak 10 kaki dari klan Konoha terdekat. Guduo menggertakkan giginya, hatinya penuh keraguan dan keraguan. Ia ingin memerintahkan prajurit Konoha untuk menyerang, tetapi begitu ia membuka mulutnya, itu akan menjadi akhir dari suku Konoha sama seperti ragu-ragu, suku Konoha. Menunjuk ke kejauhan, Patriark, lihat, Changdo sudah kembali. Itu Changdo. Changduo telah kembali dari Gunung Hantu. Suku Konoha sepertinya melihat harapan, dan suara mereka menjadi lebih keras. Guduo melihat dari kejauhan, dengan senyum masam di wajahnya. Jadi bagaimana jika Changdo kembali? Dengan kekuatan Changduo, berapa banyak yang bisa dia peroleh di Gunung Hantu? Paling banyak satu pengkhianatan tingkat musuh dapat digabungkan, yang tidak akan membantu situasi klan Konoha. Klan harimau jahat juga memperhatikan Changduo di kejauhan. Nuhu menoleh ke belakang, menunjukkan cibiran, dan menghitung 3 pejuang klan harimau jahat, jaga. 3 prajurit dari suku harimau jahat mengorbankan hantu angin dengan licik, dan mereka melayang menuruni gunung seperti hantu, dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mata mereka, Changduo hanyalah ikan di atas talenan. Tetapi saat mereka bergegas, Changduo mengeluarkan pecahan kaca dan bertanya, maukah Anda mau membantu saya? Dalam komunikasi beberapa hari terakhir, Tiger Tone dan Changduo telah melakukan beberapa pertukaran. Pemikiran berbahaya Sanzong sendiri sangat sederhana, dan Tiger Tone menganggap Changduo sebagai teman. Meskipun Tiger Tone tidak mau meninggalkan Liu Lipian, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan saat temannya dalam bahaya. Terlebih lagi, lawan ini tampak begitu lemah. Ya, setelah menerima balasan ini, Changduo berkata dengan kosong, bunuh mereka semua. Ketika para pejuang klan harimau jahat bergegas di depan Changduo, ketiganya memiliki tatapan mencibir di mata mereka. Ingin memberontak. Saat pikiran mereka melintas, 3 paku tiba-tiba memanjang dari kaca berlapis kaca. Puf puf puf. 3 paku itu secara akurat menembus prajurit dari klan harimau jahat. Itu juga berjalan melalui hantu angin berbahaya yang menempel di permukaan tubuh mereka. Duri harimau keluar perlahan dari lembaran kaca,
dan pada saat yang sama mencabut ketiga duri itu kembali ke punggungnya. 3 pejuang klan harimau jahat menempel di punggungnya. Klan Muye dan klan macan jahat tercengang saat ini. Meski bau duri harimau sangat ringan, mereka juga bisa membedakannya. Itu bukan pengkhianatan tingkat kebencian, juga bukan pengkhianatan tingkat kebencian. Ini pengkhianatan tingkat kebencian. Rasa dingin naik dari punggung Nuhu. Chang Duo mengeluarkan pengkhianatan tingkat kebencian dari Gunung Hantu. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh festival hantu besar, dan sangat sulit bagi festival hantu besar untuk meninggalkan Gunung Hantu. Mustahil. Ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya telah tertulis di matanya, tetapi faktanya tepat di depannya, dan fakta ini bergegas menuju klan harimau jahat. Lari. Ini adalah pengkhianatan tingkat kebencian. Ya Tuhan, wajah para pejuang suku harimau jahat bahkan tidak setengah arogan. Mereka semua melarikan diri. Duri harimau terlihat lambat, tetapi begitu bergerak, ternyata sangat cepat. Itu berubah menjadi bola duri besar dan berguling-guling, menembus anggota klan harimau jahat, dan menggantung mayat mereka di punggungnya. Setelah puluhan napas, klan harimau jahat telah dibantai. Setelah keheningan singkat, orang-orang Konoha tiba-tiba bersorak keras. Patriark Guduo masih tenggelam dalam emosi yang luar biasa. Umat manusia tidak kembali ke Gunung Hantu. Atas permintaan mereka, sebuah gua terpisah dibuka di selatan Pulau Yejian. 13 gigi serigala ditempatkan dengan rapi di dalam gua. Yuan Shi Tianzun dan yang lainnya mengatur beberapa penghalang di luar gua untuk mencegah Master Monkey mencongkel. Darah asal ilahi sangat benci dibagi. Jika darah asal ilahi dikeluarkan dari tubuh tanpa izin, itu akan menderita balas dendam yang kuat. Mereka telah mencoba beberapa metode sebelumnya, mencoba menggunakan kekuatan Divine Blood of Origin, tapi semuanya gagal. Saya yakin itu memiliki kebijaksanaan, kata Nuwa sendiri. Saya mencoba berkomunikasi dengannya sebelum saya pergi melihat pulau pada malam hari, tetapi gagal. Luo Zeng merentangkan tangannya. Tapi menilai dari perilakunya sebelumnya, itu masih memiliki tujuan tertentu, Yuan Shi Tianzun menganalisis. Dewa Nuwa mengangguk, artinya, ia akan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan ketika dianggap bermanfaat baginya, jika tidak, itu hanya akan secara pasif menyelamatkan nyawa Luo Zeng. Jika Anda tidak dapat berkomunikasi, Anda tidak bisa dibujuk. Jika Anda ingin. Asal darahnya hampir tidak mungkin untuk menembak, kata Di Jun pesimis. Semua orang di dalam gua terdiam. Awalnya, Yuan Shi Tianzun cukup percaya diri. Namun setelah beberapa kali mencoba, tidak ada terobosan sama sekali. Tepat ketika semua orang bingung, Luo Zeng tiba-tiba bangkit dan berjalan ke arah serigala. Retak. Dia memotong lengannya terbuka. Asal darah dapat diamati melalui luka. Tapi darah dewa asalnya sangat kental, menyusut di luka, tapi tidak ada setetes darah pun yang jatuh. 3680